Saya akan mempresentasikan bab 2 tentang masalah ekonomi. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. 1. Berdasarkan intensitasnya. 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. 3. Berdasarkan waktu. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan. 1. Berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu dan tas. C. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya adalah mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, orang yang membaca buku. B. Kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya, jalan raya dan jaringan listrik. 3. Berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua yang menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya obat-obatan dan makanan. B. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. B. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh. Kedua, berdasarkan kepentingan. Ketiga, berdasarkan cara penggunaan. Keempat, berdasarkan hubungan pemakaian. Kelima, berdasarkan proses pengelolaan. Dan yang keenam, berdasarkan bentuk dan sifat. 1. Berdasarkan cara memperoleh. A. Barang ekonomi, yaitu barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya adalah BBM atau bahan bakar minyak dan alat-alat elektronik. B. Barang non-ekonomi atau bebas, yaitu bisa dapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. 2. Berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah dan sebaliknya. Contohnya, barang kebutuhan pokok. B. Barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya, barang tiruan. C. Barang normal, yaitu barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah, yaitu barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu. Contohnya pakaian. B. Barang publik, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya nasi dan jagung. B. Barang komplementer, yaitu barang yang digunakan bertambah jika digunakan bersamaan dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. 5. Berdasarkan proses pengelolaan. A. Barang mentah, yaitu barang yang belum mengalami pengelolaan. Contohnya kapas. B. Barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai, yaitu benang. Contohnya
C. Barang jadi, yaitu barang yang siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju. 6. Berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap, yaitu barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya bahan bakar dan mesin pabrik. C. Kelangkaan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah tempat bermain anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaannya adalah 1. Keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengelola ekonomi. Dan yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi. Kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Masalah inflasi. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.